Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama wal qalama lil kitabah wal kitaba lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adzim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat Jumat berjamaah di mushola yang penuh barokah ini. Amin. Salawat bertanya salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda kita Habibana Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan tema tentang doa adalah senjatanya orang mukmin. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwasanya ad-doa silahul muslim. Doa adalah pedangnya orang muslim, katananya orang muslim. Kenapa disebut pedang? Karena pedang itu kan apa analoginya? Analoginya adalah pedang itu senjata yang paling tajam. Ya, sebelum ada pistol ataupun senjata lainnya. Basoka. Ya, pakai basoka. Jadi doa itu adalah tidak ada hal lain. Nasib kita aja bisa kita rubah itu dengan berdoa dan terus berdoa. Tidak lain, tidak bukan. Salat itu juga artinya adalah doa. As-salat dalam logotan, dalam bahasa itu artinya adalah doa. Doa dan berdoa dan berdoa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Kalau misalnya kita pengen apa-apa, maka senjatanya adalah alat yang harus kita bawa adalah dengan berdoa. Fad'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan diijabah segala doa kita. Kemudian ada hal lainnya. Ada dosa berzina, ada dosa ini yang paling berat. Dosa zina bukan, dosa hasad bukan. Ada lagi dosa yang lainnya, membunuh atau apapun. Tapi ada dosa yang lebih besar adalah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, kita merasa amalan kita ini udah paling tinggi, kita udah paling pintar daripada orang-orang lain. Sejatinya manusia itu pasti ada kekurangan. Ya, jangan pernah merasa bangga diri atas apa amalan-amalan yang telah kita lakukan. Maka untuk menghindari kita punya sifat seperti tadi,
adalah dengan berdoa. Kembali lagi adalah kuncinya adalah dengan berdoa. Kita berdoa, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang membuat kita menjadi sombong, sehingga kita merasa diri orang yang paling benar. Kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk orang muslim dan muslimat itu digunakan untuk dalam berdoa? Yang pertama adalah ketika sahur. Itu adalah waktu yang paling bagus untuk berdoa. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 dijelaskan bahwasanya wabil asharihum yastaghfirun. Ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Nah, jadi ketika kita sahur ya, entah dalam puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa Ramadan, gunakanlah waktu sahur ini untuk memperbanyak berdoa. Karena sahur itu tentunya waktunya adalah di sepertiga malam. Kemudian ketika iftar, futur, ketika berbuka puasa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika yaitu ketika berbuka puasa, maka selain kita bisa menikmati hidangan berbuka puasa, kita juga bisa menyelipkan doa ketika kita setelah memakan makanan berbuka puasa. Kemudian yang ketiga adalah ketika Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam-malam yang penuh banyak ampunan. Nah, jadi kita manfaatkan, apalagi di bulan puasa ya. Di bulan puasa yang nanti insya Allah kurang lebih 4 bulan lagi, Alhamdulillah, 110 hari lagi akan kita lakukan ya. Ramadan tiba, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan di tahun ini, amin. Lebaran. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu adalah doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa anni, yang artinya adalah ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah segala dosaku. Itu ya. Jadi waktu yang paling tepat tadi, yang tepat untuk kita berdoa, di antaranya tadi yang pertama adalah ketika sahur, ketika berbuka puasa, dilanjut yang ketiga adalah ketika malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat adalah ketika azan berkumandang. Itu doa yang paling masyhur ya. Di dalam hadis Nabi dijelaskan adalah yang artinya doa tidak tertolak pada 2 waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, jadi ketika azan berkumandang atau setelah azan berkumandang, jadi doa itu pelaksanaannya setelah azan dan sebelum iqamah dilakukan. Itu maka perbanyaklah kita untuk berdoa. Berdoa itu tidak melulu dalam bahasa Arab. Ya. Kita nggak ngerti bahasa Arab, kita bahasa Indonesia bisa, boleh kita berdoa dalam bahasa Arab atau bahasa Sunda, boleh, bahasa Betawi boleh. Ya Allah, aye kapan ini kayaknya, ya boleh. Ya aye, aing, atau apa ya, pakai bahasa yang kita sehari-hari. Bila mana kita tidak bisa berdoa dalam bahasa Arab, ya. Bukan kata lagunya Justin Ranti. Ya, Justin Ranti kan bilang sayang doanya mesti seragam gitu. Ya, kurang lebih begitu.
Tidak, tapi doa itu tidak mesti seragam. Kita boleh berdoa dengan bahasa yang kita bisa. Kemudian yang terakhir adalah doa ketika sedang sujud dalam sholat. Nah, dalam sujud juga boleh kita selipkan doa-doa. Dalam tahiyat juga boleh kita selipkan doa-doa. Karena tidak mengurangi, tidak menambah rakaat atau gerakan. Ya, kita menambahkan doa apapun boleh ketika dalam sholat, terutama ketika kita sujud. Sama tahiyat akhir atau tahiyat awal. Nah, demikianlah tadi ya yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak waktu-waktu yang bisa kita manfaatkan. Cuman yang tadi saya sebutin bisa 5 waktu aja. Di antaranya adalah ketika sahur, ketika berbuka puasa, disambung lagi ketika malam Lailatul Qadar, kemudian ketika waktu azan dan iqamah, dan waktu ketika sedang sujud dalam sholat. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan.